Seorang miliuner saat sedang bepergian melihat dua bayi ditinggalkan di rel kereta. Saat kereta semakin dekat, keputusannya benar-benar mengejutkan semua orang. Di antara gedung-gedung pencakar langit Jakarta yang berkilau, berdiri Menara Wijaya. Bangunan 50 lantai dengan fasad kaca yang memantulkan warna keemasan matahari senja. Di lantai teratas, Bayu Wijaya, 38 tahun, berdiri memandang kota metropolitan yang tampak kecil dari ketinggian. Setelan jas mahalnya terpotong sempurna, jam tangan mewahnya berkilau di bawah lampu kristal ruang kantornya. Tuan Bayu, kontrak dengan investor Singapura sudah siap ditandatangani, kata Dewi, sekretaris pribadinya, sambil meletakkan tumpukan dokumen di meja. Bayu mengangguk tanpa mengalihkan pandangan dari jendela. Terima kasih, Dewi. Aku akan memeriksanya nanti. Dewi mengamati bosnya sejenak. Meski wajahnya tetap tenang, ada sesuatu yang berbeda dari sorot matanya hari ini. Ada lagi yang Anda butuhkan, Pak? Tidak, kau boleh pulang. Setelah Dewi pergi, Bayu menghela napas panjang. Ia meraih foto berbingkai perak di mejanya, satu-satunya benda pribadi di ruangan minimalis itu. Foto ayahnya, Surya Wijaya, pendiri Wijaya Group, yang meninggal 5 tahun lalu. Pria kaku dengan tatapan dingin yang jarang tersenyum. Kau pasti puas sekarang, gumam Bayu pada foto itu. Perusahaan sudah 2 kali lipat lebih besar dari saat kau meninggalkannya padaku. Kata-kata ayahnya masih terngiang di telinganya. Jika kau mengendalikan segalanya, kau tidak akan pernah dikendalikan. Bayu telah menjalani hidupnya dengan prinsip itu. Kontrol adalah segalanya, emosi adalah kelemahan, kesuksesan adalah satu-satunya hal yang pantas diperjuangkan. Ponselnya berdering. Bayu, di mana kau? Suara Gunawan, rekan bisnisnya, terdengar tidak sabar. Semua sudah menunggu di Ayana untuk merayakan kesuksesan proyek Kemang. Aku akan segera ke sana, jawab Bayu singkat. Di restoran mewah lantai 45 Hotel Ayana, puluhan gelas sampanye terangkat untuk Bayu Wijaya yang telah membawa Wijaya Group ke level berikutnya. Seru Gunawan, diikuti tepuk tangan meriah. Bayu tersenyum tipis, mengangkat gelasnya. Ia menatap wajah-wajah di sekelilingnya, rekan bisnis, mitra, karyawan senior. Semua tersenyum padanya, memujinya, berusaha menarik perhatiannya, tapi tak satu pun dari mereka benar-benar mengenalnya atau peduli. Speechmu, Bayu. Seseorang berseru. Bayu berdiri menyampaikan pidato singkat yang sudah sering diucapkannya dengan berbagai variasi tentang kerja keras, visi perusahaan, dan masa depan cemerlang. Kata-kata kosong yang ditanggapi dengan anggukan antusias. Kau tidak terlihat bahagia untuk seseorang yang baru saja menandatangani kontrak miliaran rupiah, kata Santi, salah satu direksi perusahaan, ketika pesta mulai bubar. Matanya yang tajam mengamati Bayu dengan penasaran. Hanya lelah, jawab Bayu pendek. Kau selalu lelah belakangan ini, Santi mendesah. Mungkin kau butuh sesuatu atau seseorang yang bisa membuatmu bersemangat lagi. Bayu tersenyum tipis. Santi telah lama menunjukkan ketertarikan padanya, tapi ia selalu menjaga jarak. Hubungan personal hanya akan mengacaukan bisnis. Aku harus pergi, kata Bayu mengecek jam tangannya. Selalu terburu-buru. Santi menggelengkan kepala. Suatu hari kau akan menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, Bayu. Di mobil mewahnya, Bayu merenungkan kata-kata Santi. Hujan mulai turun, membasahi jalanan Jakarta yang masih macet meski sudah larut malam. Entah mengapa, malam ini ia memutuskan untuk tidak kembali ke apartemen mewahnya di Sudirman. Ia menyetir tanpa tujuan, melewati distrik-distrik bisnis hingga sampai ke daerah pinggiran Jakarta Selatan. Tanpa sadar, ia telah mengemudi jauh dari zona nyamannya. Hujan semakin deras, dan Bayu menyadari ia berada di daerah yang tidak familiar, kawasan industri tua yang sebagian besar sudah ditinggalkan. Ia memutuskan untuk berputar arah ketika melihat perlintasan kereta api. Palang perlintasan tertutup, lampu merah berkedip-kedip. Bayu berhenti menunggu kereta lewat. Gemuruh kereta terdengar dari kejauhan. Itulah ketika ia melihatnya. Di tengah derasnya hujan, di dekat rel kereta sesuatu bergerak. Awalnya Bayu mengira itu hanya kantong plastik atau sampah yang tertiup angin.
Tapi kemudian kilatan petir menyinari area itu, dan Bayu melihat dengan jelas 2 bungkusan kecil terletak terlalu dekat dengan rel. Tanpa berpikir, Bayu keluar dari mobilnya, menerjang hujan. Suara kereta semakin keras, cahaya depannya mulai terlihat di kejauhan. Jantungnya berdegup kencang saat ia menyadari apa yang dilihatnya. 2 bayi, terbungkus selimut biru lusuh, menangis lemah di bawah guyuran hujan. Dengan gerakan cepat, Bayu mengangkat kedua bayi itu, berlari menjauh dari rel tepat ketika kereta melintas dengan suara memekakkan telinga. Napasnya terengah-engah, bajunya basah kuyup, tapi 2 nyawa kecil itu aman dalam pelukannya. Bayi-bayi itu kembar identik, begitu kecil dan rapuh. Keduanya berhenti menangis saat Bayu mendekapnya, seolah merasakan perlindungan. Siapa yang tegak? Bayu tidak mampu menyelesaikan kalimatnya. Suara lemah terdengar dari semak-semak tak jauh dari situ. Bayu menajamkan pendengarannya di tengah derasnya hujan. Seseorang merintih kesakitan. Dengan kedua bayi dalam gendongannya, Bayu menghampiri asal suara. Seorang perempuan tergeletak di tanah, berlumpur. Wajahnya pucat pasi, darah mengalir dari luka di kepalanya. "Tolong, anak-anakku," bisiknya sebelum kehilangan kesadaran. Bayu menatap wajah perempuan itu, lalu kedua bayi dalam gendongannya. Dalam sekejap, dunia yang selama ini ia kenal berubah selamanya. "Rumah sakit," gumamnya, berlari kembali ke mobil. "Bertahanlah." Dengan hati-hati ia menempatkan kedua bayi di jok belakang, lalu kembali untuk mengangkat perempuan yang tak sadarkan diri itu. Hujan masih turun dengan deras ketika mobilnya melaju membelah malam, meninggalkan perlintasan kereta api yang kini sunyi. Tangan Bayu gemetar di kemudi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak memiliki kendali atas situasi. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk 3 nyawa yang kini menjadi tanggung jawabnya. "Bertahanlah," bisiknya lagi, matanya menatap kaca spion, memastikan ketiga penumpangnya masih bernapas. "Kita hampir sampai." Di luar, kota Jakarta yang gemerlap tampak asing dan dingin. Tapi di dalam mobil itu, sesuatu telah berubah dalam diri Bayu Wijaya. Sesuatu yang tak pernah ia duga akan terjadi. Ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga dari semua kekayaannya. "Bagaimana keadaannya?" tanya Bayu pada dokter yang baru keluar dari ruang perawatan. Dr. Hendra, kepala dokter di Rumah Sakit Menteng, menggelengkan kepala. Kondisinya stabil tapi masih lemah. Ia mengalami benturan keras di kepala, kekurangan gizi parah, dan dehidrasi. "Beruntung Anda menemukannya tepat waktu." Dan bayi-bayinya, mereka lebih kuat dari yang terlihat. Kembar laki-laki kira-kira berusia 3 bulan. Meski kedinginan dan lapar, tidak ada masalah kesehatan serius. Perawat sedang mengurus mereka di ruang bayi. Bayu mengangguk, menatap melalui jendela kecil di pintu kamar. Perempuan itu terbaring lemah dengan selang infus dan peralatan medis mengelilinginya. Kulitnya pucat, tubuhnya kurus, tapi bahkan dalam kondisi seperti itu, Bayu bisa melihat kecantikan natural pada wajahnya yang lelah. "Apa yang terjadi padanya? Apa dia jatuh?" tanya Bayu. Dr. Hendra menurunkan suaranya. "Berdasarkan pola lukanya, saya ragu ini kecelakaan biasa. Luka di kepalanya konsisten dengan benturan keras, tapi ada juga memar lama di beberapa bagian tubuhnya. Polisi mungkin perlu dilibatkan." Bayu mengerutkan dahi. "Saya ingin bicara dengannya terlebih dahulu." "Tentu, dia mungkin akan sadar dalam beberapa jam. Tapi saya harus bertanya, Pak Bayu, apa hubungan Anda dengannya?" Bayu terdiam sejenak. "Saya hanya orang yang kebetulan lewat." Dr. Hendra menatapnya dengan pandangan menyelidik, tapi tidak melanjutkan pertanyaannya. "Baiklah, saya sudah menghubungi petugas sosial untuk bayi-bayinya." "Tidak," kata Bayu tiba-tiba. "Mereka tetap bersama ibunya. Saya yang akan menanggung semua biaya perawatan." Dokter itu tampak terkejut. "Itu sangat murah hati, tapi ada prosedur. Saya akan mengurus semuanya," potong Bayu dengan nada yang tidak menerima bantahan. Beberapa jam kemudian, Bayu duduk di samping tempat tidur perempuan itu.
Ia telah memerintahkan asistennya untuk membawakan pakaian ganti dan mengatur jadwal ulang semua pertemuannya hari ini, sesuatu yang tidak pernah dilakukannya sebelumnya. Dewi, sekretarisnya, terdengar kebingungan di telepon, tapi Bayu tidak memberikan penjelasan apa-apa. Perempuan itu akhirnya membuka mata perlahan. Di mana aku? Bisiknya lemah. Rumah sakit. Anda aman sekarang, jawab Bayu lembut. Tiba-tiba mata perempuan itu terbelalak panik. Anak-anakku, di mana bayi-bayiku? Mereka baik-baik saja, Bayu menenangkannya. Mereka aman di ruang bayi. Anda bisa melihat mereka segera setelah kondisi Anda lebih baik. Air mata mengalir di pipi perempuan itu. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Nama saya Bayu Wijaya. Boleh saya tahu nama Anda? Indah, jawabnya pelan. Indah Kusuma. Indah, Bayu mengulangi namanya. Nama yang cocok untuknya, pikirnya. Apa yang terjadi pada Anda? Kenapa Anda dan bayi-bayi Anda berada di dekat rel kereta malam-malam begitu? Wajah Indah berubah pucat. Ia membuang muka. Saya tidak bisa membicarakannya. Seseorang mencoba menyakiti Anda, bukan? Tanya Bayu hati-hati. Dokter mengatakan luka Anda bukan dari kecelakaan biasa. Indah terisak pelan. Tolong, saya takut dia akan menemukan kami. Siapa? Suami saya, mantan suami saya. Dia ingin mengambil anak-anak saya, tapi bukan untuk merawat mereka. Indah tidak mampu melanjutkan kata-katanya. Bayu merasakan amarah yang tidak biasa menggelegak dalam dirinya. Dia yang mendorong Anda? Indah mengangguk lemah. Saya berhasil membawa anak-anak saya dan melarikan diri. Tapi dia menemukan kami di penginapan kecil tempat saya bersembunyi. Saya lari ke arah rel kereta, berpikir bisa menyeberang dan lolos. Tapi dia mendorong saya dari belakang. Saya terjatuh dan tidak ingat apa-apa lagi. Dan dia meninggalkan bayi-bayi Anda di rel. Suara Bayu terdengar tidak percaya. Indah terisak lebih keras. Dia tidak menginginkan mereka hidup jika tidak bisa ia kendalikan. Dia monster. Bayu meraih tangan Indah yang gemetar. Dengarkan saya, Indah. Anda dan anak-anak Anda aman sekarang. Saya akan memastikan dia tidak bisa mendekati kalian lagi. Bagaimana mungkin Anda bahkan tidak mengenal saya? Tidak penting. Yang penting sekarang adalah kesembuhan Anda dan keselamatan anak-anak Anda. Indah menatap Bayu dengan pandangan bingung bercampur curiga. Kenapa? Kenapa Anda peduli? Bayu terdiam sejenak. Bahkan ia sendiri tidak tahu jawaban pasti untuk pertanyaan itu. Mengapa ia, seorang pria yang selama ini hanya peduli pada bisnis dan keuntungan, tiba-tiba merasakan dorongan kuat untuk melindungi perempuan dan anak-anak yang bahkan tidak dikenalnya? Karena tidak ada yang pernah peduli pada saya. Akhirnya Bayu menjawab, suaranya pelan dan jujur. Saya tahu rasanya sendirian dan tidak punya siapa-siapa untuk bersandar. Indah menatapnya lama, seakan mencari kebenaran di balik kata-katanya. Amable once, Anda tidak terlihat seperti orang yang sendirian. Pakaian Anda, cara Anda berbicara, Anda pasti orang penting. Bayu tersenyum tipis. Punya segalanya bukan berarti tidak kesepian. Mereka terdiam beberapa saat sebelum Bayu bertanya lagi. Jika boleh tahu apa yang terjadi sebelum semua ini? Anda bilang dia mantan suami Anda? Indah menghela napas. Namanya Darmawan. Kami menikah 3 tahun lalu. Awalnya dia pria yang baik, atau begitulah yang saya kira. Saya seorang guru di sekolah dasar di Bogor, dan dia pengusaha kecil. Setelah menikah, sifat aslinya mulai terlihat. Dia mengontrol segalanya, uang, keputusan, bahkan siapa yang boleh saya temui. Ketika saya hamil, dia berubah semakin buruk. Setelah anak-anak lahir, dia nyaris tidak membantu merawat mereka, tapi selalu marah jika mereka menangis atau mengganggu pekerjaannya. Saya memutuskan untuk pergi ketika dia mulai kasar secara fisik. Lalu, saya mengajukan cerai dan mendapatkan hak asuh anak-anak, tapi dia tidak menerimanya. Dia mengancam akan mengambil anak-anak dari saya. Saya kehilangan pekerjaan karena harus bersembunyi dan pindah-pindah. Semua tabungan saya habis. Akhirnya, dia menemukan kami tadi malam. Indah mulai terisak lagi. Bayu dengan canggung menepuk tangannya.
tidak terbiasa menghadapi emosi seperti ini. Bagaimana dengan keluarga Anda? Orang tua saudara yang bisa membantu? Indah menggeleng. Orang tua saya sudah tiada, saya anak tunggal. Beberapa teman mencoba membantu, tapi Darmawan selalu menemukan kami. Dia punya koneksi di mana-mana. Bayu terdiam, berpikir keras. Lalu, seakan memutuskan sesuatu, ia berdiri. Istirahat dulu, saya akan kembali nanti dengan bayi-bayi Anda. Tuan Bayu, panggil Indah saat Bayu hendak keluar. Saya tidak punya uang untuk membayar rumah sakit ini. Bayu tersenyum. Jangan khawatirkan itu. Di lorong rumah sakit, Bayu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor yang jarang digunakannya. Reza, ini Bayu Wijaya. Ya sudah lama. Dengar, aku butuh bantuanmu. Ini tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga. Aku ingin kau mencari tahu semua tentang seseorang bernama Darmawan, mantan suami dari Indah Kusuma. Ya, secepatnya. Dan satu lagi, aku butuh pengamanan ketat untuk kamar 405 di Rumah Sakit Menteng. Tidak ada yang boleh masuk tanpa izinku. Terima kasih. Bayu menutup telepon dan berjalan menuju ruang bayi. Melalui kaca, ia bisa melihat dua bayi kembar yang tertidur pulas dalam boks khusus. Wajah mereka damai, tidak menyadari drama yang terjadi di sekitar mereka. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bayu merasakan dorongan kuat untuk melindungi seseorang, bukan demi keuntungan atau nama baik, tapi karena hatinya mengatakan demikian. Apa yang sedang kulakukan? Bisiknya pada diri sendiri. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ia tidak bisa berpaling dari Indah dan anak-anaknya. Tidak sekarang, tidak setelah apa yang terjadi. 3 hari kemudian, Bayu berdiri di depan pintu apartemen mewah yang baru disewanya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Di tangannya sebuah kunci baru berkilau di bawah cahaya lampu koridor. Ini sementara saja, sampai kita menemukan tempat yang lebih permanen, katanya kepada Indah yang berdiri di sampingnya, menggendong salah satu bayinya. Indah menatap Bayu dengan campuran rasa takjub dan tidak percaya. Tuan Bayu, ini terlalu berlebihan, saya tidak bisa menerima semua ini. Panggil saya Bayu saja. Ia membuka pintu, menunjukkan ruang tamu luas dengan perabotan modern dan pemandangan kota Jakarta yang memukau. Dan tolong jangan menolak, ini yang terbaik untuk keamanan kalian. Sejak kejadian di rel kereta itu, Bayu telah mengatur segalanya dengan efisiensi yang hanya bisa dilakukan oleh seorang pria dengan kekuasaan dan sumber daya seperti dirinya. Ia menyewa pengacara terbaik untuk menangani kasus Indah, menempatkan penjaga keamanan profesional, dan bahkan mempekerjakan seorang perawat bayi berpengalaman untuk membantu Indah. Rumah Wijaya apartemen 3 kamar tidur ini dilengkapi dengan sistem keamanan terbaik dan terletak di gedung dengan pengawasan 24 jam. Tidak ada yang bisa masuk tanpa melewati resepsionis dan keamanan. Masuklah, lihat-lihat. Bayu mengambil bayi yang satunya dari keranjang yang dibawa asistennya dengan canggung namun hati-hati. Indah melangkah masuk, matanya melebar melihat kemewahan yang mengelilinginya. Apartemen itu telah disiapkan lengkap dengan segala kebutuhan, dari perabotan hingga perlengkapan bayi. Bahkan ada ruang khusus yang didesain sebagai kamar bayi, dengan 2 tempat tidur bayi, lemari berisi pakaian bayi baru, dan mainan-mainan yang masih terbungkus rapi. Saya tidak tahu harus berkata apa, bisik Indah, air mata menggenang di matanya. Kenapa Anda melakukan semua ini untuk kami? Bayu yang sedang menggendong bayi dengan kaku tampak salah tingkah. Anggap saja saya ingin membantu, tidak perlu dipikirkan terlalu banyak. Tapi ini bukan sekadar bantuan kecil, Tuan. Maksud saya, Bayu, ini Indah menatap sekeliling, kewalahan. Itu Ibu Sri. Bayu mengalihkan pembicaraan, menunjuk seorang wanita paruh baya yang tersenyum ramah dari pintu dapur. Dia akan membantu dengan bayi-bayi dan pekerjaan rumah tangga. Dia sudah berpengalaman puluhan tahun merawat anak-anak. Selamat datang Ibu Indah, sapa Bu Sri hangat. Jangan khawatir, saya akan membantu sebisanya. Bayi-bayi tampan ini pasti butuh banyak perhatian. Indah mengangguk berterima kasih, masih tampak terkejut dengan semua perubahan mendadak ini. Dan ini, Bayu mengeluarkan sebuah amplop dari saku jasnya. Adalah kontrak kerja. Jika Anda bersedia, Anda bisa mulai bekerja di Yayasan Pendidikan
Wijaya, setelah kondisi Anda pulih sepenuhnya, mereka membutuhkan guru berpengalaman seperti Anda. Pekerjaan? Indah menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Tapi saya bahkan belum memberikan CV saya atau wawancara. Saya sudah memeriksa latar belakang Anda, jawab Bayu datar. Anda lulusan terbaik dari Universitas Pendidikan di Bandung dengan pengalaman mengajar 5 tahun di sekolah dasar terkemuka di Bogor. Yayasan saya beruntung bisa mendapatkan guru seperti Anda. Indah menatap Bayu dengan pandangan menyelidik. Anda mencari tahu tentang saya? Bayu berdeham, sedikit tidak nyaman. Saya perlu memastikan keamanan Anda dan anak-anak. Itu berarti saya harus tahu siapa yang saya lindungi. Dan apakah Anda juga mencari tahu tentang dia? Bayu terdiam sejenak, kemudian mengangguk. Ya, dan saya bisa menjamin dia tidak akan bisa mendekati Anda atau anak-anak Anda lagi. Bagaimana Anda bisa yakin? Dia punya cara untuk menemukan kami. Saya punya lebih banyak sumber daya. Darinya, jawab Bayu singkat, nada suaranya menyiratkan bahwa ia tidak ingin melanjutkan topik ini. Bayi dalam gendongan Bayu mulai rewel, tangannya yang mungil menggapai-gapai udara. Bayu tampak panik, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Indah tersenyum kecil. Ini pertama kalinya Bayu melihatnya tersenyum. Biar saya yang pegang, katanya, mengambil bayi itu dari Bayu. Ini Arka, yang lebih tua 5 menit dari adiknya Arsa. Arka selalu lebih tidak sabaran. Bagaimana Anda bisa membedakan mereka? Mereka tampak identik, tanya Bayu, mengamati kedua bayi itu dengan penasaran. Ibu selalu tahu, jawab Indah lembut, menenangkan Arka dengan gerakan yang sudah terlatih. Arka punya tanda lahir kecil di belakang telinganya, dan dia selalu menggerakkan tangan kanannya lebih dulu. Arsa lebih tenang dan suka mengamati. Bayu menatap Indah yang dengan lembut menenangkan bayi-bayinya. Ada ketenangan dan kekuatan yang memancar darinya, meski setelah semua yang dialaminya. Untuk sesaat, Bayu merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Perasaan hangat yang tidak familiar. Saya akan meninggalkan Anda untuk beristirahat, kata Bayu memecah keheningan. Semua nomor kontak penting ada di meja, termasuk nomor pribadi saya. Jangan ragu untuk menghubungi jika ada yang dibutuhkan. Bayu, panggil Indah saat Bayu hendak keluar. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Anda, tapi suatu hari, saya berjanji akan membayar semua ini. Bayu menoleh menatap Indah dan kedua bayinya yang kini aman dalam pelukannya. Tidak perlu, anggap saja kita impas. Anda telah memberi saya sesuatu yang tidak pernah saya miliki sebelumnya. Apa itu? Bayu tersenyum tipis. Alasan untuk peduli pada sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan dan uang. Dengan kata-kata itu, Bayu meninggalkan apartemen, meninggalkan Indah dengan pikiran berkecamuk dan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Sementara itu, di kantor Wijaya Group, suasana tegang menyelimuti ruang rapat direksi. Santi, dengan tatapan tajamnya, memimpin pertemuan darurat yang dipanggil untuk membahas ketidakhadiran Bayu yang tidak biasa selama beberapa hari terakhir. Ini tidak seperti Bayu, kata Gunawan, Direktur Keuangan. Dia tidak pernah melewatkan pertemuan penting apalagi sampai menunda penandatanganan kontrak dengan investor Singapura. Dia hanya minta waktu seminggu, balas Santi. Aku yakin ada alasan penting di baliknya. Tapi kenapa dia tidak menjelaskan apa-apa? Tanya Tono, salah satu anggota Dewan Direksi. Hanya pesan singkat bahwa dia sedang menangani urusan pribadi? Bayu bahkan tidak punya urusan pribadi. Dewi, sekretaris Bayu yang diundang ke pertemuan itu, berbicara dengan hati-hati. Pak Bayu memang tampak berbeda beberapa hari ini. Dia meminta saya mengatur ulang semua jadwalnya dan menyiapkan dokumen-dokumen yang tidak biasa. Tentang yayasan pendidikan, kontrak sewa apartemen, bahkan konsultasi dengan pengacara keluarga. Pengacara keluarga? Santi mengernyitkan dahi. Untuk apa? Saya tidak tahu detailnya, Bu. Tapi saya mendengar sesuatu tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga dan hak asuh anak. Ruangan itu dipenuhi bisik-bisik kebingungan. Bayu Wijaya, pria yang dikenal dingin dan hanya fokus pada bisnis, tiba-tiba berurusan dengan masalah keluarga orang lain. Ada yang tidak beres, kata Gunawan, menggelengkan kepala. Apa mungkin dia sedang dimanfaatkan seseorang?
Atau mungkin dia akhirnya menemukan sesuatu atau seseorang yang lebih penting dari bisnis, kata Santi pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Bagaimanapun, kita perlu memastikan hal ini tidak mempengaruhi perusahaan, tegas Tono. Investor mulai bertanya-tanya, dan kita tidak bisa membiarkan rumor beredar. Reputasi Wijaya Group ada di tangan kita. Santi mengangguk, meski ada kekhawatiran di matanya. Aku akan berbicara langsung dengan Bayu. Ini bukan hanya tentang perusahaan, tapi juga tentang dirinya. Aku mengenalnya sejak lama, dan dia tidak pernah bertindak impulsif seperti ini. Di tempat lain, di sebuah kedai kopi di pinggiran Jakarta, seorang pria dengan wajah tegang duduk sendirian. Darmawan, mantan suami Indah, meneguk kopinya dengan tangan gemetar, sementara matanya terus mengawasi pintu masuk. Ia sedang menunggu seseorang. Darmawan? Darmawan mendongak, melihat seorang pria berpakaian rapi berdiri di hadapannya. Anda pengacara yang saya hubungi? Tanyanya dengan suara rendah. Pria itu mengangguk, duduk di hadapan Darmawan. Saya sudah mendengar kasus Anda, tapi ada hal yang perlu Anda ketahui. Apa? Saya hanya ingin menemukan istri dan anak-anak saya. Mereka menghilang dari rumah sakit 3 hari lalu. Pengacara itu menatap Darmawan dengan serius. Mereka dilindungi oleh Bayu Wijaya. Siapa? Bayu Wijaya, CEO Wijaya Group, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Pengacara itu menurunkan suaranya, dan jika rumor yang saya dengar benar, dia telah mengajukan perlindungan hukum untuk istri dan anak-anak Anda dengan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Anda. Wajah Darmawan memucat. Itu tidak benar. Dia istri saya, anak-anak saya. Mantan istri menurut dokumen perceraian yang sudah final. Dan mengenai anak-anak, ada bukti kuat yang menunjukkan Anda membahayakan mereka malam itu di perlintasan kereta. Itu tidak seperti yang terlihat. Darmawan tergagap. Saya bisa jelaskan. Saya khawatir penjelasan Anda harus disampaikan di pengadilan, kata pengacara itu, bangkit berdiri. Maaf, tapi saya tidak bisa mewakili Anda dalam kasus ini, tidak melawan Bayu Wijaya. Tunggu, Anda tidak bisa pergi begitu saja, saya akan bayar berapapun. Pengacara itu menggeleng. Ini bukan masalah uang, tidak ada pengacara di kota ini yang berani melawan Wijaya Group, apalagi dalam kasus seperti ini. Saran saya, terima saja putusan pengadilan nanti dan jangan coba-coba mendekati mereka lagi. Setelah pengacara itu pergi, Darmawan duduk terpaku, tangannya mengepal hingga buku-buku jarinya memutih. Bayu Wijaya. Nama itu kini terpatri dalam benaknya. Jadi dia pikir bisa mengambil keluargaku begitu saja? Gumamnya dengan gigi terkatup. Kita lihat saja nanti. Malam itu Bayu duduk sendirian di ruang kerjanya di penthouse mewah yang selama ini menjadi tempat tinggalnya. Sebuah gelas whisky tergenggam di tangannya, sementara matanya menatap kosong ke pemandangan kota Jakarta yang gemerlap di kejauhan. Ponselnya bergetar. Santi memanggil untuk kelima kalinya hari ini. Bayu mengabaikannya lagi. Ia tahu cepat atau lambat harus menghadapi pertanyaan dari rekan-rekan bisnisnya, tapi saat ini pikirannya dipenuhi hal lain. Tangannya meraih foto ayahnya di meja. Apa yang akan kau katakan jika melihatku sekarang, ayah? Membiarkan emosi mengganggu bisnis, melibatkan diri dengan masalah orang lain. Kau pasti akan sangat kecewa. Bayu meletakkan foto itu kembali, tapi kali ini menghadap ke bawah. Untuk pertama kalinya, ia tidak peduli apa yang akan dipikirkan ayahnya. Untuk pertama kalinya, ia membuat keputusan berdasarkan kata hatinya, bukan logika bisnis. Ponselnya berdering lagi, tapi kali ini nomor yang berbeda. Nomor yang baru ia simpan beberapa hari lalu. Indah, jawabnya segera. Bayu, suara Indah terdengar lega di seberang telepon. Maaf mengganggu malam-malam. Tidak apa-apa, ada masalah? Tidak, semuanya baik-baik saja. Hanya Indah terdiam sejenak. Arka terus menangis dan baru berhenti ketika saya menyebutkan nama Anda. Saya pikir mungkin dia ingin berterima kasih pada penyelamatnya. Bayu merasakan senyum terbentuk di bibirnya tanpa ia sadari. Benarkah? Ya, dan mungkin saya juga ingin berterima kasih lagi untuk segalanya. Keheningan yang nyaman menyelimuti pembicaraan mereka
untuk beberapa saat. Apa Anda ingin mungkin mampir besok? Tanya Indah ragu-ragu. Saya akan masak sesuatu. Tidak akan sebanding dengan apa yang telah Anda berikan, tapi saya akan datang, potong Bayu cepat. Terlalu cepat bahkan untuk standarnya sendiri. Besok, jam berapa? Makan malam sekitar jam 7? Sempurna, sampai bertemu besok Indah. Setelah menutup telepon, Bayu menatap gelas whiskinya yang masih penuh, lalu menuangkannya kembali ke dalam botol. Entah mengapa malam ini ia tidak butuh alkohol untuk menenangkan pikirannya. Jadi ini alasanmu menghilang selama seminggu? Santi berdiri di depan meja Bayu, tangannya terlipat di dada. Seorang wanita dan 2 bayi, Bayu menatap Santi dengan tenang meski dalam hati ia tahu percakapan ini tidak akan mudah. Aku hanya membantu seseorang yang membutuhkan, tidak lebih. Tidak lebih? Santi tertawa sinis. Bayu, kau membatalkan pertemuan dengan investor Singapura, mengabaikan panggilan dari Dewan Direksi, dan menurut Dewi, kau bahkan menyewa apartemen mewah dan memberikan pekerjaan di yayasanmu untuk wanita ini. Apa itu tidak lebih? Itu urusanku, Santi. Bukan hanya urusanmu ketika hal itu memengaruhi perusahaan. Santi menghempaskan dirinya ke kursi di depan Bayu. Demi Tuhan, Bayu, ada apa denganmu? Kau tidak pernah seperti ini sebelumnya. Bayu menatap keluar jendela kantornya yang luas. Jakarta terlihat cerah hari itu, kontras dengan suasana tegang di ruangannya. Sudah 2 minggu sejak ia menemukan Indah dan bayi-bayinya, dan selama itu pula ia berusaha menyeimbangkan kehidupan barunya dengan tanggung jawab di perusahaan. Namun tidak mudah. Mereka hampir kehilangan nyawa, Santi, kata Bayu akhirnya. Aku tidak bisa berpaling begitu saja. Santi melunak sedikit. Aku mengerti kau ingin membantu, tapi ada cara untuk membantu tanpa membahayakan semua yang telah kau bangun. Membahayakan? Perusahaan baik-baik saja. Aku masih menjalankan tugasku. Benarkah? Santi mengeluarkan tablet dari tasnya, menunjukkan grafik saham Wijaya Group yang menurun. Investor gelisah, Bayu. Rumor mulai beredar bahwa kau kehilangan fokus. Gunawan dan Tono sudah mulai mempertanyakan kepemimpinanmu. Mereka tidak punya hak. Mereka punya kepentingan di perusahaan ini, sama sepertimu. Dan jujur saja, mereka punya alasan untuk khawatir. Kau tampak seperti orang yang berbeda belakangan ini. Bayu terdiam, merenungkan kata-kata Santi. Memang benar, ia merasa seperti orang yang berbeda. Sejak bertemu Indah dan anak-anaknya, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia mulai mempertanyakan nilai-nilai yang selama ini dipegangnya, prinsip-prinsip yang diwariskan ayahnya. Mungkin perubahan itu baik, kata Bayu pelan. Santi menggelengkan kepala. Bayu, dengarkan aku. Aku khawatir kau sedang dimanfaatkan. Wanita ini, namanya Indah, potong Bayu. Nada suaranya tiba-tiba keras. Baiklah, Indah, Santi melanjutkan dengan hati-hati. Bagaimana kau bisa yakin dia tidak hanya mengincar uangmu? Ini bukan pertama kalinya kita melihat orang-orang mencoba mendekatimu karena kekayaanmu. Bayu menatap Santi tajam. Kau tidak mengenalnya, dan kau mengenalnya setelah 2 minggu. Santi menggelengkan kepala tidak percaya. Dengar, aku sudah meminta tim keamanan untuk menyelidiki latar belakangnya, hanya untuk memastikan. Kau, apa? Bayu berdiri, amarah terpancar dari matanya. Dengan wewenang apa kau melakukan itu? Sebagai direktur keamanan perusahaan dan temanmu, balas Santi ikut berdiri. Aku berusaha melindungimu, Bayu. Seseorang harus melakukannya jika kau tidak mau melindungi dirimu sendiri. Bayu mengepalkan tangannya, berusaha mengendalikan amarahnya. Aku tidak butuh perlindunganmu. Dan jika kau benar-benar temanku, kau akan menghormati keputusanku. Bahkan jika keputusan itu bisa menghancurkan semua yang telah kau bangun. Sebelum Bayu bisa menjawab, ponselnya berbunyi. Nama Indah muncul di layar. Tanpa ragu, Bayu mengangkatnya, berpaling dari Santi. Indah, ada apa? Suara Indah terdengar panik di seberang telepon. Bayu, ada seseorang yang mencoba masuk ke apartemen. Satpam sudah menghentikannya. Tapi dia mengaku sebagai saudara saya dan ingin bertemu anak-anak. Jantung Bayu berdegup kencang. Apakah itu? Ya, bisik Indah.
Itu Darmawan, dia menemukan kami. Jangan buka pintu untuk siapapun, aku akan segera ke sana. Bayu menutup telepon dan bergegas mengambil jasnya. Ada masalah? Tanya Santi, mengamati perubahan ekspresi Bayu. Aku harus pergi. Tentu saja, kata Santi dengan nada getir. Pergilah, tapi ketahuilah Bayu, Dewan Direksi mengadakan pertemuan sore ini untuk membicarakan kepemimpinanmu. Jika kau tidak hadir, itu akan memperkuat kekhawatiran mereka. Bayu berhenti sejenak di pintu, konflik terpancar jelas di wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, ia dihadapkan pada pilihan antara bisnis dan sesuatu yang lebih personal. Sampaikan, pada mereka aku akan kembali untuk pertemuan, kata Bayu akhirnya. Tapi sekarang ada hal yang lebih penting. Dengan itu, Bayu meninggalkan kantornya, meninggalkan Santi yang menatapnya dengan campuran kekhawatiran dan kekecewaan. Di apartemen, kemang suasana tegang menyelimuti lobi gedung. Darmawan berdiri berhadapan dengan dua petugas keamanan yang menghalangi jalannya menuju lift. Saya hanya ingin bertemu istri dan anak-anak saya. Teriaknya menarik perhatian penghuni lain yang lewat. Ini tidak adil, mereka keluarga saya. Maaf, Pak, tapi kami punya instruksi khusus, jawab kepala keamanan dengan tegas. Tanpa izin dari Nyonya Indah atau Tuan Bayu, Anda tidak diizinkan naik. Siapa Bayu ini? Apa hubungannya dengan istri saya? Situasi semakin tegang ketika Bayu memasuki lobi dengan langkah cepat. Matanya langsung tertuju pada pria yang berdebat dengan petugas keamanan, Darmawan, mantan suami Indah. Anda Darmawan? Tanya Bayu dingin menghampiri mereka. Darmawan berbalik menatap Bayu dari atas ke bawah. Dan Anda pasti Bayu Wijaya yang terkenal itu. Orang yang mengira bisa membeli keluarga saya. Mereka bukan keluarga Anda lagi, jawab Bayu tajam. Dan saya sarankan Anda pergi sebelum saya memanggil polisi. Atas dasar apa? Saya hanya ingin bertemu anak-anak saya. Itu hak saya sebagai ayah mereka. Hak? Bayu tertawa sinis. Anda kehilangan hak itu ketika mencoba membunuh mereka di rel kereta. Wajah Darmawan memucat. Itu tidak benar. Saya tidak pernah. Kami punya saksi, potong Bayu. Dan bukti lain yang cukup untuk mengirim Anda ke penjara untuk waktu yang lama. Jadi pikirkan baik-baik langkah Anda selanjutnya. Darmawan menatap Bayu dengan penuh kebencian. Anda tidak tahu apa-apa tentang saya dan keluarga saya. Anda hanya orang kaya yang berpikir bisa membeli apa saja yang Anda inginkan. Saya tidak membeli siapapun. Saya hanya melindungi mereka dari orang seperti Anda. Melindungi, Darmawan, mendengus, atau memanfaatkan. Apa yang sebenarnya Anda inginkan dari Indah, Tuan Wijaya yang terhormat? Pertanyaan itu menghantam Bayu seperti pukulan fisik. Apa yang sebenarnya ia inginkan? Kenapa ia begitu terlibat dalam kehidupan Indah dan anak-anaknya? Pertanyaan yang sama yang diajukan Santi, kini datang dari mulut orang yang paling tidak ingin ia dengarkan. Saya tidak perlu menjelaskan apa-apa kepada Anda, kata Bayu akhirnya. Yang perlu Anda tahu adalah bahwa Indah dan anak-anaknya aman sekarang dan Anda tidak akan bisa mendekati mereka lagi. Kita lihat saja, Darmawan tersenyum dingin. Saya akan mendapatkan anak-anak saya kembali, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda punya. Pak Darmawan, kepala keamanan maju selangkah. Kami harus meminta Anda meninggalkan gedung ini sekarang, atau kami terpaksa memanggil polisi. Darmawan menatap Bayu sekali lagi, matanya penuh dengan ancaman tersirat. Ini belum berakhir. Setelah Darmawan pergi, Bayu bergegas menuju lift, jantungnya masih berdegup kencang. Konfrontasi itu mengguncangnya lebih dari yang ia duga. Bukan karena ancaman Darmawan, tapi karena pertanyaan yang ditimbulkannya. Pertanyaan yang mungkin selama ini ia hindari. Ketika lift terbuka di lantai apartemen Indah, Bayu melihat Indah berdiri di depan pintu, wajahnya pucat dengan kekhawatiran. Begitu melihat Bayu, ia berlari memeluknya, gerakan spontan yang mengejutkan mereka berdua. Anda baik-baik saja? Tanya Indah, mundur dengan canggung, sadar akan tindakannya. Saya yang seharusnya bertanya, Bayu tersenyum tipis. Dia sudah pergi untuk saat ini. Mereka masuk ke dalam apartemen. Bayi-bayi tidur dengan tenang di kamar mereka, tidak menyadari drama yang baru saja terjadi.
Bagaimana dia bisa menemukan kami? Tanya Indah. Tangannya gemetar saat menuangkan teh. Saya tidak tahu, jawab Bayu jujur. Tapi saya akan meningkatkan keamanan. Mungkin sebaiknya kita mempertimbangkan untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Pindah lagi? Indah menggelengkan kepala. Sampai kapan kami harus terus bersembunyi, Bayu? Ini bukan kehidupan yang saya inginkan untuk anak-anak saya. Bayu terdiam, merenungkan kata-kata Indah. Ya benar, solusi jangka panjang bukan dengan terus bersembunyi. Mungkin sudah waktunya menghadapinya secara hukum, kata Bayu akhirnya. Pengacara saya sudah mengumpulkan bukti cukup untuk mengajukan perintah perlindungan permanen dan mungkin bahkan tuntutan pidana. Itu akan menjadi proses yang panjang dan menyakitkan, bisik Indah. Tapi itu akan berakhir, Indah. Dan setelah itu, Anda dan anak-anak bisa benar-benar bebas. Indah menatap Bayu dengan mata berkaca-kaca. Kenapa Anda melakukan semua ini untuk kami? Anda bahkan hampir tidak mengenal saya. Pertanyaan itu lagi. Bayu menarik napas dalam-dalam. Saya sendiri masih mencari jawabannya. Tapi satu hal yang saya tahu, ketika saya melihat Anda dan anak-anak Anda malam itu, sesuatu berubah dalam diri saya. Seolah saya menemukan tujuan yang lebih besar dari sekadar mengejar keuntungan dan kekuasaan. Dan apakah tujuan itu sepadan dengan risiko yang Anda ambil? Saya tahu perusahaan Anda mulai dipertanyakan karena keterlibatan Anda dengan kami. Bayu terkejut. Bagaimana Anda tahu? Internet. Indah tersenyum lemah. Nama Anda cukup terkenal untuk diberitakan, Bayu. Dan belakangan berita tentang Anda lebih banyak tentang kehilangan fokus dan keputusan bisnis yang dipertanyakan. Bayu menghela napas. Saya punya pertemuan dengan Dewan Direksi sore ini. Mereka tidak senang dengan perubahan prioritas saya. Apakah kami menyebabkan masalah untuk Anda? Tanya Indah. Kekhawatiran terpancar dari matanya. Tidak, Bayu menggeleng tegas. Mereka hanya perlu waktu untuk memahami bahwa ada hal-hal yang lebih penting dari sekadar profit. Seperti? Bayu menatap Indah, kata-kata tertahan di tenggorokannya. Apa yang ingin ia katakan? Bahwa selama 2 minggu terakhir, ia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Bahwa melihat senyum bayi-bayi itu memberikan kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan dari semua kesuksesan bisnisnya. Seperti keluarga, kata Bayu akhirnya. Kata yang terasa asing di lidahnya. Indah terdiam, kata-kata Bayu menggantung di udara di antara mereka, penuh dengan makna yang belum siap mereka eksplorasi. Bayu, Indah berkata pelan, saya takut. Saya tidak akan membiarkan dia mendekati kalian lagi. Bukan itu, Indah menggeleng. Saya takut. Saya mulai bergantung pada Anda, dan itu berbahaya, bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk Anda. Bayu menatap Indah, sesuatu berdesir dalam dadanya. Mungkin saya tidak keberatan jika Anda bergantung pada saya. Ponsel Bayu berdering, memecah momen di antara mereka. Nama Santi muncul di layar. Bayu, di mana kau? Suara Santi terdengar panik. Pertemuan dimulai 15 menit lagi. Seluruh dewan sudah berkumpul, termasuk perwakilan dari investor, Singapura. Mereka semua menunggumu. Bayu melirik jam tangannya. Ia telah kehilangan jejak waktu. Aku dalam perjalanan, jawabnya, meski ia masih berdiri di ruang tamu Indah. Cepatlah, aku tidak bisa terus menahan mereka. Tono sudah mulai mempertanyakan apakah kau masih pantas memimpin perusahaan. Setelah menutup telepon, Bayu menatap Indah dengan pandangan minta maaf. Saya harus pergi. Saya mengerti, Indah mengangguk. Perusahaan Anda membutuhkan Anda. Bayu ragu sejenak. Kemudian dengan keberanian yang tidak ia sadari ia miliki, ia menggenggam tangan Indah. Saya akan kembali. Kita akan menyelesaikan ini bersama. Indah tidak menarik tangannya, malah balas menggenggam tangan Bayu. Hati-hati. Dengan berat hati, Bayu meninggalkan apartemen, terjebak antara dua dunia yang semakin sulit ia seimbangkan. Di satu sisi, perusahaan yang telah ia bangun dengan kerja keras selama bertahun-tahun. Di sisi lain, perempuan dan 2 anak kecil yang entah bagaimana telah mengisi ruang kosong dalam hatinya yang bahkan tidak ia sadari ada. Saat mobil Bayu melaju menuju kantor Wijaya Group,
ponselnya berdering lagi. Kali ini, bukan Santi atau Indah. Tuan Wijaya, suara asing terdengar di seberang telepon. Ini Inspektur Budi dari Kepolisian Jakarta Selatan. Kami perlu berbicara dengan Anda segera mengenai laporan yang kami terima tentang situasi yang melibatkan Nyonya Indah Kusuma dan mantan suaminya. Ruang rapat utama Wijaya Group dipenuhi wajah-wajah tegang. 20 orang, terdiri dari Dewan Direksi, pemegang saham utama, dan perwakilan investor Singapura, duduk mengelilingi meja kayu, jati panjang yang menjadi simbol kekuasaan perusahaan. Di ujung meja, kursi Bayu masih kosong. Ini tidak bisa diterima, kata Tono mengetuk-ngetukkan jarinya dengan tidak sabar. Kita sudah menunggu hampir setengah jam. Dia sedang dalam perjalanan. Santi berusaha menenangkan situasi. Ada urusan mendadak yang... Selalu ada urusan mendadak belakangan ini, potong Gunawan. Dan selalu berkaitan dengan wanita yang sama. Seorang pria paruh baya dengan aksen Singapura yang kental berdeham. Mungkin kita bisa mulai tanpa Tuan Wijaya? Waktu kami terbatas di Jakarta. Pintu terbuka dan Bayu melangkah masuk dengan langkah cepat. Wajahnya tegang, dasinya sedikit miring, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Maaf atas keterlambatan saya, kata Bayu, duduk di kursinya. Ada situasi darurat yang membutuhkan perhatian saya. Tentu saja, gumam Tono sinis. Bayu mengabaikan sindiran itu dan langsung ke pokok persoalan. Saya mengerti ada kekhawatiran tentang kepemimpinan saya belakangan ini. Mari kita bicarakan secara terbuka. Bayu, kata Gunawan, melunak sedikit melihat ketegasan Bayu. Kami semua menghargai apa yang telah kau bangun selama ini. Wijaya Group adalah legasi ayahmu yang telah kau kembangkan 2 kali lipat. Tapi, Bayu mengangkat alisnya. Tapi dalam beberapa minggu terakhir, keputusanmu menjadi tidak konsisten, lanjut Gunawan. Kau membatalkan pertemuan penting, menunda penandatanganan kontrak, dan tampak tidak fokus pada bisnis. Saham kita turun, 100% dalam 2 minggu, tambah Tono. Investor mulai khawatir, dan rumor tentang keterlibatanmu dengan seorang wanita dan anak-anaknya. Santi memberi isyarat pada layar di belakang Bayu, yang kini menampilkan foto Bayu memasuki gedung apartemen Kemang. Mulai menyebar di kalangan bisnis. Bayu menatap foto itu, kemudian mengalihkan pandangan ke wajah-wajah di sekitarnya. Ekspresinya tidak terbaca. Apa yang kalian inginkan dari saya? Tanyanya akhirnya. Kami ingin kau membuktikan bahwa prioritasmu masih perusahaan ini, jawab Tono tegas. Bahwa kau masih Bayu Wijaya yang kami kenal, CEO yang fokus, tegas dan tidak terpengaruh emosi pribadi. Bayu terdiam, merenungkan kata-kata Tono. Di sakunya, ponselnya bergetar terus-menerus. Inspektur Budi dari Kepolisian, Indah, dan sekarang nomor pengacaranya. Sesuatu sedang terjadi, dan ia terjebak di ruangan ini. Bagaimana saya membuktikannya? Tanya Bayu akhirnya. Gunawan bertukar pandang dengan Tono sebelum menjawab. Pertama, tanda tangani kontrak dengan investor Singapura hari ini juga. Kedua, nyatakan secara publik bahwa rumor tentang keterlibatanmu dengan wanita ini hanyalah tindakan kemanusiaan biasa. Dan ketiga, Bayu mengangkat alisnya. Putuskan semua hubungan dengannya, kata Gunawan pelan. Minimal sampai proyek Singapura selesai dan saham kita stabil kembali. Ruangan itu sunyi. Semua mata tertuju pada Bayu menunggu reaksinya. Itu saja? Tanya Bayu dengan suara tenang. Ya, jawab Gunawan. Ini bukan permintaan yang tidak masuk akal, Bayu. Ini demi kebaikan perusahaan. Perusahaan yang ayahmu bangun dan yang kau dedikasikan hidupmu untuk membesarkannya. Bayu menatap foto ayahnya yang tergantung di dinding ruang rapat. Foto besar dengan bingkai emas, hampir seperti mengawasi setiap keputusan yang dibuat di ruangan itu. Ia bisa membayangkan apa yang akan dikatakan ayahnya dalam situasi seperti, ini seluruh Elsa, kalau kau mengontrol segalanya, kau tidak akan pernah dikendalikan. Tapi benarkah itu? Sekarang ia merasa lebih dikendalikan dari sebelumnya, oleh ekspektasi, oleh warisan ayahnya, oleh perusahaan yang telah ia bangun. Tuan-tuan, kata perwakilan dari Singapura, memecah keheningan. Kami menghargai transparansi diskusi ini, tapi kami perlu kepastian. Apakah Wijaya Group masih partner yang dapat diandalkan untuk proyek kami? Sebelum Bayu bisa menjawab,
Ponselnya berdering lagi. Kali ini, ia mengangkatnya. Ya, Inspektur Budi. Wajah-wajah di sekitar meja tampak terkejut dengan pelanggaran protokol pertemuan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Bayu Wijaya tidak pernah mengangkat telepon di tengah pertemuan penting. Apa? Suara Bayu berubah tegang. Kapan ini terjadi? Dia baik-baik saja? Anak-anaknya? Seluruh ruangan kini menatap Bayu dengan campuran kebingungan dan kekhawatiran. Santi tampak khususnya gelisah, seolah bisa merasakan apa yang terjadi. Saya akan segera ke sana, kata Bayu, menutup telepon. Ia berdiri mengumpulkan dokumennya dengan gerakan cepat. Bayu, panggil Gunawan, apa yang terjadi? Darmawan mencoba menerobos masuk ke apartemen indah. Dia membawa senjata, jawab Bayu, tidak lagi peduli dengan kerahasiaan situasi. Polisi sudah menangkapnya, tapi Indah dan anak-anak terguncang, saya harus pergi. Tunggu, Tono berdiri, wajahnya merah dengan amarah. Kau tidak bisa begitu saja meninggalkan pertemuan ini, kita belum selesai. Saya selesai, kata Bayu tenang, tapi tegas. Dan sepertinya saya sudah membuat keputusan saya. Keputusan apa? Tanya Santi, khawatir dengan apa yang akan dikatakan Bayu selanjutnya. Bayu berhenti di pintu, berbalik menghadapi ruangan. Ayah saya selalu berkata, jika kau mengontrol segalanya, kau tidak akan pernah dikendalikan. Selama ini saya hidup dengan prinsip itu, mencoba mengendalikan setiap aspek bisnis, setiap keputusan, setiap orang di sekitar saya. Ia mengambil napas dalam-dalam, tapi saya baru menyadari, saya tidak pernah benar-benar bebas. Saya dikendalikan oleh ekspektasi kalian, oleh bayangan ayah saya, oleh keserakahan korporasi yang tidak pernah puas. Bayu, kau tidak berpikir jernih, kata Gunawan, mencoba menghentikannya. Sebaliknya, balas Bayu, untuk pertama kalinya, dalam hidup saya berpikir dengan sangat jernih. Ia menatap perwakilan Singapura. Tuan Lim, Wijaya Group adalah perusahaan yang solid dengan tim manajemen yang kompeten. Mereka bisa menjalankan proyek ini dengan atau tanpa saya. Tapi jika Anda mencari partner bisnis yang menomorsatukan profit di atas kemanusiaan, mungkin Anda perlu mempertimbangkan kembali. Apa maksudmu, Bayu? Tanya Santi, wajahnya pucat. Maksud saya, Bayu menatap satu persatu orang di ruangan itu. Saya mengundurkan diri sebagai CEO Wijaya Group. Efektif segera. Ruangan itu meledak dalam kekacauan. Gunawan dan Tono berdiri, berteriak protes. Beberapa pemegang saham berbisik-bisik panik. Perwakilan Singapura tampak terkejut. Kau tidak bisa melakukan ini, teriak Tono. Perusahaan ini milikmu, warisan ayahmu. Dan itu membuat keputusan ini menjadi hak saya sepenuhnya, balas Bayu tenang. Saya akan menunjuk Santi sebagai CEO sementara sampai Dewan memilih pengganti tetap. Saham saya akan saya pertahankan, tapi saya tidak lagi akan terlibat dalam operasional harian. Demi Tuhan, Bayu, Gunawan menggelengkan kepala tidak percaya. Kau membuang segalanya untuk seorang wanita yang bahkan tidak kau kenal beberapa minggu lalu? Bayu tersenyum tipis. Bukan untuk seorang wanita, Gunawan, tapi untuk diriku sendiri. Untuk kesempatan menemukan arti hidup yang lebih dari sekadar angka di laporan keuangan. Dengan itu, Bayu meninggalkan ruangan, meninggalkan keheningan yang mencekam di belakangnya. Di lorong, Santi berlari mengejarnya. Bayu, tunggu, panggilnya. Kau tidak bisa serius dengan ini. Saya tidak pernah lebih serius dari ini, Santi. Jawab Bayu, tidak menghentikan langkahnya. Tapi, seluruh hidupmu ada di perusahaan ini. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Bayu berhenti, berbalik menghadap Santi. Sesuatu yang seharusnya sudah saya lakukan sejak lama. Hidup, benar-benar hidup. Bukan hanya bekerja. Karena dia, karena Indah, tanya Santi. Suaranya penuh dengan emosi yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Karena saya melihat apa yang benar-benar penting, jawab Bayu lembut. Hak, Santi, kau akan menjadi CEO yang lebih baik dari saya. Kau selalu punya visi yang lebih seimbang, lebih manusiawi. Tapi aku tidak menginginkan posisi itu, bisik Santi. Aku hanya ingin... Saya tahu, potong Bayu dengan senyum sedih. Dan saya minta maaf tidak bisa memberi apa yang kau inginkan. Dengan itu, ia berbalik dan melanjutkan langkahnya.
meninggalkan Santi yang terpaku di lorong kantor yang dingin. Di apartemen Kemang, suasana tegang masih terasa. 2 petugas polisi berdiri di ruang tamu, sementara Indah duduk di sofa, memeluk erat kedua bayinya yang menangis ketakutan. Wajahnya pucat, tapi ada ketegaran di matanya. "Nyonya Indah," kata Inspektur Budi, "kami sudah menangkap Darmawan. Dia akan ditahan dengan tuduhan percobaan pembunuhan dan penyerangan bersenjata. Dengan bukti dari kejadian ini dan laporan sebelumnya, kemungkinan besar dia akan dipenjara untuk waktu yang lama." Indah mengangguk lemah. "Terima kasih, Pak. Tuan Bayu Wijaya sedang dalam perjalanan kemari," tambah inspektur itu. "Kami akan meninggalkan petugas untuk menjaga apartemen sampai situasi benar-benar aman." Tak lama setelah polisi keluar, pintu apartemen terbuka dan Bayu masuk dengan tergesa-gesa. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Indah," ia berlutut di depan Indah, memeriksa wajahnya yang pucat. "Kau baik-baik saja, anak-anak?" "Kami baik-baik saja," jawab Indah. Air mata akhirnya jatuh setelah ia melihat Bayu. Petugas keamanan menghentikannya sebelum dia bisa masuk, tapi dia membawa pistol Bayu. Dia benar-benar berniat. Indah tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. Bayu, dengan gerakan spontan yang tidak seperti dirinya, memeluk Indah dan kedua bayinya. "Semuanya sudah berakhir," bisiknya. "Dia tidak akan bisa menyakiti kalian lagi." Untuk beberapa saat mereka hanya duduk seperti itu. Seorang pria yang dulunya hanya peduli pada bisnis dan uang, kini memeluk protektif seorang ibu dan 2 bayi yang beberapa minggu lalu bahkan tidak dikenalnya. "Kau meninggalkan pertemuanmu," kata Indah akhirnya, menyadari jas mahal Bayu dan kontras dengan situasi saat ini. "Pertemuan penting itu?" "Ya," jawab Bayu sederhana. "Apa yang terjadi?" Bayu terdiam sejenak. "Saya mengundurkan diri." Indah terkesiap. "Apa? Tapi kenapa? Perusahaanmu, semua yang kau bangun, akan tetap berjalan dengan baik tanpa saya," potong Bayu lembut. "Saya tidak kehilangan apa-apa yang benar-benar penting. Tapi ini gila, Bayu. Kau tidak bisa membuang kariermu begitu saja karena kami." Bayu menatap Indah, kemudian pada kedua bayi yang kini mulai tenang dalam pelukan ibunya. "Saya tidak membuang apa-apa. Saya menemukan sesuatu yang lebih berharga." Indah menatapnya, air mata mengalir di pipinya. "Aku takut." "Takut apa?" "Takut kau akan menyesal. Takut suatu hari kau akan terbangun dan menyadari bahwa kau telah kehilangan segalanya untuk kami yang tidak bisa memberimu apa-apa." Bayu menggelengkan kepala. "Saya pernah memiliki segalanya, Indah. Uang, kekuasaan, pengaruh. Dan saya tidak pernah benar-benar bahagia. Tidak seperti ketika saya melihat senyum Arka dan Arsa atau mendengar tawa mereka." "Tapi tidak ada tapi," potong Bayu lembut. "Saya sudah membuat keputusan saya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa benar-benar bebas." Indah tidak menjawab, hanya menatap Bayu dengan campuran ketidakpercayaan dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang mulai tumbuh di antara mereka, meski keduanya belum siap mengakuinya. 6 bulan kemudian, udara pagi di Pulau Belitung terasa segar dan hangat. Bayu berdiri di teras depan villa kayu yang menghadap langsung ke pantai berpasir putih dan laut biru yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Di tangannya, secangkir kopi mengepul dan di wajahnya ada kedamaian yang tidak pernah ada sebelumnya. Pagi, sapa Indah bergabung dengannya di teras. Di gendongannya Arsa yang kini berusia 9 bulan mengoceh riang. "Pagi," jawab Bayu, memberikan kecupan ringan di kening Indah, gestur yang kini terasa alami bagi mereka berdua. "Arka masih tidur?" "Seperti biasa," Indah tertawa kecil. "Dia punya bakat tidur sepertimu." Bayu tersenyum. "Itu karena kami sama-sama menghargai istirahat berkualitas." Mereka berdiri berdampingan, menikmati pemandangan laut yang tenang. Villa kayu ini terletak di tepi pantai pribadi di Belitung, menjadi rumah mereka selama 3 bulan terakhir. Jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, jauh dari drama dan tekanan yang pernah menjadi bagian kehidupan mereka. "Pesan dari Santi?" tanya Indah, melihat Bayu memeriksa ponselnya. "Ya," jawab Bayu.
Wijaya Group baru saja menyelesaikan akuisisi di Singapura. Saham naik 10% minggu ini. Kau tidak menyesal? Tanya. Indah pertanyaan yang masih sesekali muncul meski jawabannya selalu sama. Bayu menggeleng. Tidak pernah. Santi melakukan pekerjaan yang lebih baik sebagai CEO daripada yang pernah saya lakukan. Perusahaan berkembang, karyawan lebih bahagia, dan investor puas. Semuanya menang. Dan kau? Bayu menatap Indah, kemudian pada Arsa yang mengulurkan tangan kecilnya ke arah Bayu, ingin digendong. Dengan lembut, Bayu mengambil bayi itu dari gendongan Indah. Saya? Bayu tersenyum, menimang Arsa yang kini menarik-narik dasinya dengan tangan mungilnya. Saya memenangkan hadiah terbesar. Kehidupan mereka telah berubah drastis dalam 6 bulan terakhir. Setelah Darmawan ditahan dan diadili, mendapatkan hukuman penjara 8 tahun untuk percobaan pembunuhan dan penyerangan, Indah dan bayi-bayi akhirnya bisa hidup tanpa ketakutan. Tapi tantangan lain muncul. Media menghujani Bayu dengan pertanyaan dan spekulasi setelah pengunduran dirinya yang mengejutkan dari Wijaya Group. Beberapa menganggapnya gila, yang lain menuduhnya terjerat cinta hingga kehilangan akal sehat. Namun, Bayu tetap tenang menghadapi semuanya. Ia tidak sepenuhnya melepaskan Wijaya Group. Sebagai pemegang saham utama, ia masih terlibat dalam keputusan-keputusan strategis. Tapi kini, ia memiliki waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting. Menghabiskan pagi dengan kopi dan pemandangan laut, bermain dengan Arka dan Arsa, menyaksikan langkah-langkah pertama mereka, mendengar kata-kata pertama mereka, dan membangun hubungan yang lebih dalam dengan Indah. Pesananmu sudah datang, kata Indah, menunjuk ke arah pintu depan di mana seorang kurir baru saja meletakkan sebuah paket. Tepat waktu untuk hari ini. Bayu mengangguk, menyerahkan Arsa kembali ke gendongan Indah dan mengambil paket itu. Sempurna. Apa isinya? Tanya Indah penasaran. Rahasia, jawab Bayu dengan senyum misterius. Untuk nanti malam. Malam itu, di bawah langit berbintang, Belitung, Bayu menyiapkan makan malam romantis di tepi pantai. Meja kecil dengan lilin, makanan lezat yang disiapkan koki pribadi, dan botol sampanye terbaik. Indah mengenakan gaun putih sederhana, tampak lebih cantik dari yang pernah Bayu lihat. Ini untuk apa? Tanya Indah, duduk di kursi yang ditarik Bayu untuknya. Bukan ulang tahunku, bukan ulang tahun anak-anak, dan bukan juga ulang tahunmu. Untuk merayakan 6 bulan terindah dalam hidup saya, jawab Bayu, menuangkan sampanye ke gelas Indah. 6 bulan sejak saya membuat keputusan terbaik dalam hidup saya. Mereka menikmati makan malam dengan obrolan ringan dan tawa. Di kejauhan, suara ombak lembut menambah romantisme suasana. Busri yang kini telah menjadi seperti anggota keluarga, menjaga Arka dan Arsa di villa, memberi mereka waktu berdua yang jarang terjadi. Setelah hidangan penutup, Bayu tampak sedikit gugup, ekspresi yang tidak biasa bagi pria yang dulunya dikenal karena kepercayaan dirinya yang tinggi dalam setiap situasi bisnis. Indah, katanya, menggenggam tangan Indah di atas meja. Ada sesuatu yang ingin saya katakan. Ya, Indah menatapnya, sedikit khawatir dengan keseriusan tiba-tiba dalam suara Bayu. 6 bulan lalu, saya adalah pria yang berbeda. Saya berpikir saya memiliki segalanya, kekayaan, kekuasaan, kontrol, tapi sebenarnya saya tidak memiliki apa-apa yang benar-benar penting. Bayu mengeluarkan kotak kecil dari sakunya, kotak beludru biru tua. Kemudian saya menemukan Anda dan anak-anak di tengah hujan, di dekat rel kereta, dan semuanya berubah. Indah menatap kotak itu, matanya melebar dengan realisasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya tidak menyesal melepaskan semua yang dulu saya anggap berharga, lanjut Bayu. Karena saya menemukan permata yang jauh lebih berharga, keluarga, cinta. Ia membuka kotak itu, menampilkan cincin platinum dengan berlian tunggal yang berkilauan di bawah cahaya lilin dan bintang-bintang. Indah Kusuma, maukah Anda menikah dengan saya? Menjadi istri saya dan membangun keluarga bersama, dengan Arka dan Arsa sebagai putra-putra kita. Air mata mengalir di pipi Indah. Ia menatap Bayu, pria yang telah menyelamatkan hidupnya dan anak-anaknya dalam lebih dari satu cara.
Pria yang rela melepaskan karirnya, menghadapi kritik dunia, dan memulai hidup baru demi mereka. Ya, bisiknya, suaranya bergetar dengan emosi. Tentu saja aku mau. Bayu menyematkan cincin itu di jari Indah, kemudian menciumnya dengan lembut. Di atas pasir putih belitung, di bawah langit berbintang. Dengan suara ombak sebagai saksi, dua jiwa yang dulu terpisah kini terikat dalam janji untuk selamanya. Berita pertunangan Bayu Wijaya dengan Indah Kusuma menjadi headline di berbagai media. Beberapa masih skeptis, menganggap ini hanya kelanjutan dari kegilaan Bayu. Yang lain meromantisasi kisah mereka, pengusaha sukses yang meninggalkan segalanya demi cinta. Tapi bagi Bayu dan Indah, pendapat dunia luar tidaklah penting. Yang penting adalah kebahagiaan yang mereka temukan bersama dan keluarga kecil yang kini lengkap. Seminggu setelah pertunangan, Bayu menerima tamu yang tidak terduga di villa mereka, Santi. "Jadi kau benar-benar akan melakukannya," kata Santi, duduk di teras villa bersama Bayu, sementara Indah di dalam membantu Bu Sri dengan makan siang. "Menikah?" "Ya," jawab Bayu, "dalam 3 bulan." Santi menatap laut, ekspresinya sulit dibaca. "Kau tahu, awalnya aku berpikir ini hanya fase, bahwa kau akan kembali ke Jakarta, ke perusahaan, ke kehidupan lamamu. Tapi sekarang aku melihatmu di sini, dan kau berbeda." "Berbeda bagaimana?" "Bahagia," jawab Santi sederhana. "Benar-benar bahagia, tidak seperti yang pernah kulihat selama bertahun-tahun mengenalmu." Bayu mengangguk. "Saya memang bahagia, Santi. Lebih dari yang pernah saya bayangkan." "Dan perusahaan, kau benar-benar tidak merindukannya?" "Terkadang," jawab Bayu jujur, "tapi tidak cukup untuk menyesali keputusan saya. Lagi pula perusahaan dalam tangan yang lebih baik sekarang." Santi tersenyum tipis. Pujian tinggi dari Bayu Wijaya. "Tapi serius, kami merindukanmu di sana. Beberapa orang setidaknya. Saya akan tetap terlibat dalam keputusan-keputusan besar. Tapi prioritas saya sekarang..." Bayu menoleh ke arah villa, di mana Arka dan Arsa terlihat bermain di ruang tengah dengan Indah. "Di sini." "Aku mengerti," kata Santi, mengikuti arah pandangan Bayu. "Mereka sempurna untukmu, lebih dari yang kau sadari." "Terima kasih, Santi. Itu berarti banyak, terutama dari kamu." Santi mengeluarkan amplop dari tasnya. "Ini alasan sebenarnya aku datang. Undangan resmi untuk pembukaan Yayasan Pendidikan Wijaya di Singapura. Proyek pertama di bawah kepemimpinanku. Saya akan datang." Bayu menerima undangan itu dengan Indah dan anak-anak jika memungkinkan. "Tentu." Santi tersenyum, meski ada sedikit kesedihan di matanya. Keluarga Wijaya akan selalu disambut. Setelah kepergian Santi, Bayu bergabung dengan Indah dan anak-anak di ruang tengah. Arka dan Arsa, yang kini sudah bisa merangkak cepat, segera menyambut Bayu dengan ocehan riang. "Bagaimana, Santi?" tanya Indah, memberikan ruang bagi Bayu untuk duduk di sampingnya. "Baik." Dia membawa undangan untuk pembukaan yayasan di Singapura. "Kau akan pergi, kita akan pergi," koreksi Bayu. Sebagai keluarga, Indah tersenyum bersandar pada bahu Bayu sementara mereka mengawasi anak-anak bermain. "Once, kau tahu kadang aku masih tidak percaya semua ini nyata. Bagaimana semuanya berubah dalam hitungan bulan." "Terlalu cepat?" tanya Bayu, sedikit khawatir. "Tidak," Indah menggeleng. "Hanya ajaib, seperti takdir." "Mungkin memang takdir." Bayu membelai rambut Indah lembut. "Setelah semua yang terjadi, sulit untuk tidak percaya bahwa kita memang ditakdirkan untuk bertemu malam itu." Arka merangkak ke arah mereka, diikuti oleh Arsa yang tidak mau kalah. Dengan tawa, Bayu mengangkat keduanya ke pangkuannya dan Indah. "Papa," kata Arka tiba-tiba, suara kecilnya jelas dan tanpa keraguan. Bayu terpaku. Itu kata pertama Arka, dan kata itu ditujukan padanya. "Dia memanggilmu Papa," bisik Indah, matanya berkaca-kaca. "Papa," ulang Arka, kali ini mengulurkan tangannya menyentuh wajah Bayu. Air mata yang tidak pernah Bayu tunjukkan sepanjang karirnya kini mengalir bebas. Ia memeluk Arka erat, kemudian Arsa dan akhirnya Indah.
mendekatkan mereka dalam pelukan keluarga yang hangat. "Ya," bisiknya dengan suara tercekat. "Papa di sini, selalu." Sore itu, ketika matahari mulai tenggelam di horizon Belitung, keluarga kecil itu berjalan di tepi pantai. Bayu menggendong Arsa di pundaknya, sementara Indah memegang tangan Arka yang belajar berjalan di atas pasir. Jejak kaki mereka membentuk pola di belakang, terhapus perlahan oleh ombak yang datang dan pergi. "Apa rencanamu untuk yayasan pendidikan setelah pernikahan kita?" tanya Indah. "Saya ingin mengembangkannya ke daerah-daerah terpencil," jawab Bayu. "Membangun sekolah-sekolah di tempat yang membutuhkan, menyediakan beasiswa untuk anak-anak berbakat dari keluarga kurang mampu, seperti yang hampir terjadi pada anak-anak kita," kata Indah pelan. "Ya," Bayu mengangguk, "dan saya ingin kau menjadi direktur pendidikannya. Tidak ada yang lebih mengerti kebutuhan mereka daripada kau." Indah menatapnya dengan takjub. "Kau serius?" "Sangat serius. Kita bisa mengubah banyak kehidupan, Indah, bersama." Indah tersenyum, matanya berkaca-kaca lagi. "Dari penyelamat menjadi suami dan sekarang partner bisnis. Kau benar-benar pria yang penuh kejutan, Bayu Wijaya." "Dan masih banyak kejutan lainnya," Bayu tersenyum, mencium kening Indah. "Seumur hidup penuh kejutan." Mereka berhenti sejenak menatap matahari yang kini hampir menyentuh garis horizon, mewarnai langit dengan semburat oranye dan merah muda. Arsa tertidur di pundak Bayu, sementara Arka mulai menguap dalam gendongan Indah. "Kau tahu," kata Bayu, pelan menatap laut yang berkilauan dalam cahaya senja. "Ayah saya selalu berkata bahwa jika kita mengendalikan segalanya, kita tidak akan pernah dikendalikan. Selama bertahun-tahun, saya hidup dengan prinsip itu. Takut kehilangan kendali, takut menjadi lemah. Dan sekarang saya menyadari bahwa ada kekuatan dalam melepaskan kendali, dalam membiarkan diri dicintai dan mencintai tanpa syarat." Bayu menatap Indah, matanya penuh dengan emosi yang dulu tidak pernah ia izinkan dirinya rasakan. "Cinta bukan kelemahan. Cinta adalah kekuatan terbesar yang pernah saya temukan." Indah berjinjit, mencium Bayu dengan lembut. "Dan kau telah menemukan cinta itu dalam keluarga kecil kita." "Permata terindah," bisik Bayu, membelai pipi Indah, "yang tidak akan pernah saya lepaskan." Senja itu, di pantai Belitung yang indah, berdiri sebuah keluarga yang ditempa oleh badai kehidupan, namun dipersatukan oleh cinta yang lebih kuat dari segala rintangan. Bayu Wijaya yang dulu dikenal sebagai pengusaha dingin dan terobsesi dengan kendali, kini menemukan kebahagiaan sejati dalam pelukan istri dan anak-anaknya. Karena pada akhirnya kekayaan sejati bukanlah berapa banyak yang kita miliki, tapi siapa yang kita pilih untuk berbagi hidup. Dan Bayu telah menemukan permata terindah yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan semua kekayaannya, keluarga yang mencintainya apa adanya. "Papa pulang," bisiknya, menatap Indah dan anak-anak dengan penuh cinta. "Papa akhirnya pulang." Para pendengar setiap, kami berharap kisah Bayu dan Indah telah menyentuh hati Anda. Untuk melanjutkan perjalanan emosional ini, kami telah menyiapkan playlist khusus dengan cerita-cerita menarik lainnya. Temukan di sini dengan mengklik di sebelah kiri. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan memberikan suka pada video ini. Setiap hari kami membawa cerita-cerita unik yang